Kamu milikku malam ini, Zia. Untuk melakukan hal semacam ini baginya tidak membutuhkan cinta, melainkan nafsu, itu saja. Setelah penantian 48 jam, wanita yang ia ingini benar-benar dia kuasai kini. Valencia terperangkap dalam jeratnya. Otak licik Mikhail bekerja kala dia melihat dengan sendirinya rekaman CCTV itu. Sengaja menekan Valencia dengan nominal yang membuat wanita itu gila. Pria itu sadar mana mungkin gadis belia seperti Valencia mampu membayarnya. Menjadi pria dewasa dan seks menjadi kebutuhannya. Meski usia kian dewasa, tak terbesit sedikit pun keinginan untuk menikah dalam dirinya. Mau bagaimana Ibra menasihati dan Kanaya memberinya pengertian, tetap saja Mikhail tetap pada pendiriannya. Memperlakukan Valencia dengan begitu lembut, wanita itu mulai terbawa arus sentuhan Mikhail. Menelusuri bibir hingga lehernya lembut sembari memberikan gigitan kecil di leher wanitanya hingga meninggalkan tanda kemerahan di sana. Aroma buah stroberi di tubuh Zia benar-benar memanjakan indera penciumannya. Jika biasanya parfum wanita yang ia temui selalu seksi, kini dia menemukan hal berbeda dari diri Zia. Mikhail merebahkan Valencia ke atas ranjang dengan sedikit kasar hingga wanita itu terperanjat kaget sejenak. Hal semacam itu biasa, Mikhail mampu membuat lawan mainnya kembali tenang hanya dengan satu kecupan. Srek. Hanya dengan satu tarikan, dressnya robek dan kini sesuatu yang sejak tadi ingin dia lihat terpampang nyata di depan mata dan memacu adrenalin Mikhail. Jantung Mikhail berdebar 2 kali lebih cepat dan gairahnya kian membuncah. Tidak sebesar jalang di luaran sana tapi dia menyukainya. Mikhail tersenyum puas, kali ini dia tidak dibohongi. Yang dia dapatkan benar-benar masih suci. Sempat ragu karena baginya wanita adalah makhluk yang paling pandai bersandiwara. Valencia meringis, habislah sudah dia. Apa yang kini bisa dia banggakan, ibunya mungkin akan biasa, tapi Zidane jelas kecewa lahir batin nantinya. Valencia menatap kosong dengan mata berkaca-kaca, penyesalan di matanya dapat Mikhail tangkap dan dia tak ingin hanya dirinya yang menikmati permainan hingga usai. Dia baru memulai, akan tidak adil jika Valencia hanya diam bagai patung ketika dia gagahi. Jangan menyesal, Zia, bukankah kamu yang yakin tidak akan ada yang menyesal? Tutur Mikhail meraih dagunya, pria itu kemudian mengecup pelan bibir ranumnya. Ini sedikit menyiksa untuk seorang Valencia yang belum pernah sama sekali melakukannya. Ini tidak seperti biasanya, Mikhail melakukannya sangat hati-hati bahkan sedikit takut jika nanti yang terjadi Zia menangis lagi. Malam panjang dengan penyatuan terlarang pertama yang Valencia rasakan. Pria itu mencapai puncak pada akhirnya setelah beberapa kali membuatnya berhasil mengecap surga dunia. Pria itu menyembunyikan wajah di ceruk leher Valencia, dengan napas terengah-engah dia terpejam karena lelahnya. Zia menatap langit-langit kamar dengan mata sendunya. "Thanks, Zia," ucap Mikhail dengan suara beratnya. Beberapa saat lalu dia hampir membuat Valencia kehilangan kesadaran, dan kini pria itu justru tak berdaya dan mulai mengengkur halus usai pindah ke sisi Valencia. Kalau sampai benar-benar terjadi bagaimana? Valencia menatap punggung polos Mikhail yang tidur membelakanginya. Bagian inti di bawah perutnya bahkan sempat merasakan bagaimana hangatnya kala cairan itu Mikhail muntahkan di dalamnya. Tanpa pengaman sama sekali, dan jelas saja pikiran Zia sudah melayang entah kemana. Hendak bergerak dan segera membersihkan diri rasanya sulit sekali. Tubuhnya terasa remuk bahkan untuk bergerak saja sulit. Pergulatan yang didominasi oleh Mikhail tetap saja membuat tenaga Valencia terkuras. Wanita itu menarik selimutnya hingga leher, matanya lelah luar biasa tapi untuk tidur kenapa rasanya tak bisa. Dia yang memilih sendiri untuk meruntuhkan dunianya, harusnya dia tenang karena setelah ini semua yang menjadi bebannya akan segera terlepas dan selesai dengan uang. Tentang dosa,
Dia sangat menyadari hal ini. Valencia tersenyum getir tentang fakta ini. Lamunannya kemudian buyar kala Mikhail memeluknya begitu erat dari belakang. "Kenapa belum tidur?" "Ini mau tidur. Sebentar lagi." Entah mengapa Mikhail bisa sadar jika dirinya belum tidur. Padahal, sejak tadi Zia tidak mengeluarkan suara apapun. "Jangan bergerak, Zia. Nanti adikku bangun lagi." Racau Mikhail terdengar berat di telinga Valencia. Dia mengurungkan niat untuk melepaskan pelukan Mikhail yang membuatnya sesak itu. "Longgarkan sedikit, saya tidak bernapas," pinta Zia lembut, bukan karena menyayangi Mikhail tapi dia sedang lelah saja. "Begini?" tanya pria itu melonggarkan pelukannya sedikit, sangat-sangat sedikit. Begitu." Valencia gugup, deru napas Mikhail terdengar damai dan dia tak memiliki perasaan ingin menolak saat ini. Tubuhnya terasa remuk karena peperangan semalam, pelan-pelan Zia membuka matanya. Sejenak butuh waktu untuk mengumpulkan nyawa, tempat tidur terbaik yang pernah dia tempati. Hotel bintang 5, istimewa sekali dia tadi malam. Wanita itu duduk kemudian menggerakkan lehernya. Tidak ada siapa-siapa di sini, hanya sendiri dan dia menatap ke sisi tempat tidurnya. Wanita itu tersenyum getir, pria yang semalam memeluknya hangat tidak dia temukan lagi. Hanya ada sebuah paper bag hitam di sana. Valencia meraih benda itu untuk memastikan apa isinya. Satu set pakaian lengkap dan bisa dipastikan sangat pas dengan tubuhnya. Mikhail cukup mudah mengingat dan memastikan ukuran pelengkapan Valencia. Secarik kertas ada di bagian bawahnya, tulisan tangan yang begitu rapi dan sangat cantik di mata Valencia. Sebuah ucapan selamat pagi dan kalimat pamit yang mengutarakan dia harus ke kantor lebih dulu. Tidak ada kata maaf karena meninggalkannya, namun di sana Mikhail meninggalkan beberapa lembar uang dengan jumlah yang tak sedikit untuk ongkos dan makan Valencia hari ini. Cek, dasar curang. Dengan langkah yang begitu pelan dia menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Dia tidak mungkin bisa pergi hari ini, matahari sudah meninggi bahkan hampir tengah hari. Rekor bangun paling terlambat dan bisa dipastikan pesan dari Zidane akan menumpuk di ponselnya. Usai dengan acara mandinya, Valencia menghidupkan ponselnya. Sesuai dugaan, teman-temannya dan Zidane panik lantaran dia tidak berada di kantor. Erika sudah mengirimkan caci maki padanya, sementara 75 panggilan dari Zidane membuat hatinya teriris seketika. Tak ingin membuat kekhawatiran mereka berlanjut, Valencia mengirimkan pesan kepada keduanya jika dia baik-baik saja. Bukan hilang atau hanyut terbawa arus sebagaimana dugaan Erika. Masih banyak yang menyayangi dia, meski sang ibu luar biasa acuh tentang dirinya. Akan tetapi adanya Zidane dan beberapa sahabatnya cukup untuk membuat Valencia merasa berharga. Baru saja hendak menutup ponselnya, satu pesan masuk dan itu adalah Mikhail. Jemarinya spontan membuka jendela percakapan dan hal itu membuat dia seakan menantikan pesan Mikhail. Sial. Ngapain dibuka sekarang on? Zia tengah merutuki kebodohannya. Jangan lupa makan, tubuhmu tipis sekali. Sebuah pesan singkat yang menurut Valencia mengandung penghinaan itu terpampang jelas. Semudah itu Mikhail mengetiknya tanpa beban. Valencia kembali mematikan ponselnya. Untuk membalas pesan itu dia terlalu malas. Tidak ingin terlalu lama di sini, Zia segera bersiap untuk pergi ke kafe siang ini. Sengaja lebih cepat, karena dia merasa tidak punya tujuan lain kecuali tempat itu. Meninggalkan hotel dengan langkah panjangnya, sama sekali dia tidak berniat untuk melihat ke belakang. Perutnya sedikit keroncongan, dan tenggorokannya memang terasa kering. Cuaca panas dan rasa lapar yang begitu menyiksa membuatnya hilaf dan memesan beberapa makanan untuk siang ini. Balas dendam lantaran sejak tadi malam perutnya tidak terisi.
Lumayan, makan siang kali ini dia menggunakan uang tambahan dari Mikhail. Jadi tidak akan mengusik sisa uang yang ada rekeningnya saat ini. Sejenak dia bisa melupakan apa yang terjadi, pada akhirnya dia tidak sesedih itu. Mungkin karena Mikhail memperlakukannya sebaik itu. Zia. Syakil. Kok bisa ketemu di sini? Bibirnya bahkan belepotan terlalu menikmati makan siangnya. Ya bisalah, kamu yang kenapa bisa di sini, Zia? Bukannya kamu magang perusahaan besar itu ya, apa sih namanya lupa aku. Pria itu menarik kursi di hadapan Zia tanpa menunggu dipersilahkan. MN Group. Lupa terus padahal nanya mulu, gerutu Zia menatap kesal pria itu, salah satu mahasiswa paling mencolok dengan ketampanannya yang kerap digadang-gadangkan sebagai blasteran surga. Iya itu, kenapa mau sih, Zi? Nggak kenapa-kenapa, cuma tertarik aja siapa tahu nanti lulus bisa kerja di sana, jawab Zia langsung pada intinya, memang itu yang dia inginkan sejak dulu. Aku bisa membuatmu lebih dari karyawan di sana, ungkap Syakil dengan wajah serius namun akan tetap selalu dianggap candaan oleh Zia. Caranya? Jadi istriku dulu, jawabnya senteng itu, dia tengah berusaha kembali menaklukkan hati Zia. Memangnya kamu siapa? Anak yang punya? Hahaha enggak lah, aku cuma bercanda, Zi. Syakil tertawa sumbang kemudian, tampaknya memang sulit menggantikan Zidan dari benak Zia. Sudah kuduga, ucap Zia kembali menyantap makan siangnya, seorang Syakil memang selalu bercanda hingga Zia bingung mana kalimat dia yang bukan candaan. Kalau aku benar-benar anak yang punya, memangnya kamu mau jadi istriku? Tanya Syakil kemudian, dia menatap lekat mata itu. Daya tarik wanita yang telah dimiliki pria lain memang berbeda. Tetap nggak bisa, Zidanku mau dikemanain nanti? Seperti yang Syakil duga, jawaban Zia akan selalu sama. Ini adalah alasan kenapa Syakil tertarik pada Zia, kesetiaannya tidak perlu diragukan, beruntung sekali pria yang berhasil memilikinya kelak. Wajah masam Mikhail perlihatkan tanpa peduli tatapan orang-orang di sana. Baru kali ini ada seseorang yang berani mengabaikan pesan darinya. Hanya dibaca, dan bahkan setelah 20 menit dia menanti balasan ponselnya belum bergetar juga. Menyebalkan sekali. Dia jual mahal. Hah? Awas kalau ketemu, ku buat tidak bisa berjalan. Dia mengomel, meski tak begitu besar akan tetapi karena jarak mereka cukup dekat jelas saja bisa didengar beberapa orang di sana. Ada masalah apa, Pak Mikhail? Tanya salah satu rekan bisnisnya hati-hati, sejak tadi wajah Mikhail memang sedikit menakutkan. Tidak, Pak. Maaf, saya boleh permisi ke toilet dulu. Mikhail tak bisa menahan kekesalannya saat ini. Namun dia juga tidak bisa melampiaskan kemarahannya pada mereka. Silakan, ujar pria tampan yang merupakan pemilik restoran tempat di mana mereka makan siang kali ini. Mikhail meninggalkan mereka dengan dada yang terasa sesak. Oksigen di sini seakan tak cukup untuknya. Berkali-kali dia tatap layar ponselnya kini, dia menatap tak percaya lantaran pesannya benar-benar tak berbalas hingga detik ini. Zia! Teriaknya kesal lantaran wanita itu tak segera mengangkat teleponnya, tampak sengaja menghindari pria itu hingga kekesalan Mikhail kian menjadi. 1 kali, 2 kali, 3 kali dan kini kali keempat dia menghubungi Zia. Pria itu memejamkan mata ketika suara halus itu terdengar olehnya. Bagai menemukan angin segar, Mikhail menghela napas kasar kini. Kamu sengaja? Tanya Mikhail tanpa menjawab sapaan Zia yang sudah berusaha sopan padanya. Saya makan siang, Pak. Bukannya Bapak sendiri yang bilang kalau tubuh saya tipis? Dia tidak menjawab, hanya menggigit bibirnya kecil kemudian menarik sudut bibir.
yang melihat tingkahnya kini tentu menganggap Mikhail kurang waras. Siapa? Zidane. Senyum itu mendadak hilang, dia mendengar suara orang lain di seberang sana. Kamu bersama pria lain, Zia. Rahangnya mengeras kala mendengar Valencia menjelaskan kepada seseorang yang di sana bahwa yang menelpon bukan siapa-siapa. Apa, Pak? Nggak jelas, di sini banyak angin. Teriak Zia membuat telinga Mikhail sakit seketika. Tuut. Zia. Zia, siapa? Zidane. Tanya Syakil sembari menikmati segelas lemon tea kesukaannya. Pria itu penasaran sekali dengan hal-hal yang Zia alami. Pak Weldy, jawab Zia singkat, tak ingin menjawab jujur pada Syakil kali ini. Kembali meletakkan ponselnya di atas meja, meski suara Mikhail sempat membuat dadanya bergemuruh. Masih kerja? Memang gak sibuk, Zi? Hubungan mereka memang cukup dekat, hanya sebatas teman biasa karena Syakil menyadari bahwa menggantikan Zidane tak semudah membalikkan telapak tangan. Sibuk sebenarnya, tapi kan harus, Syakil. Uang kuliahku gimana kalau gak kerja? Syakil mengangguk mengerti, tak habis alasan dia mengagumi wanita ini. Cantik, baik dan juga mandiri, jika diizinkan dia ingin merasakan di posisi Zidane sekali saja. Pembicaraan mereka mengalir begitu saja. Valencia memang tidak membatasi siapapun untuk berteman dengannya. Meski demikian bukan berarti dia seterbuka itu terhadap apa yang tengah dia alami. Tapi pertanyaan aku tadi belum kamu jawab, Zi. Dia masih penasaran, seorang Zia yang rajin dan dikenal sangat menghargai waktu tidak mungkin lepas dari tanggung jawab dan justru memilih menghabiskan waktu di luar sendirian seperti ini. Jawab yang mana? Zia menjawab sedikit gugup, jantungnya tidak aman terutama ketika pandangan Syakil tertuju pada lehernya. Kamu kenapa bisa ada di sini? Kamu nggak mungkin pindah kos, dan juga jauh banget kalau cuma makan siang, Zia. Jiwa detektif Syakil kian tajam saja, pertanyaan begini membuatnya berdebar tiba-tiba. Tatapan Syakil mengatakan dengan jelas ada kekhawatiran di sana. Derererte. Belum sempat menjawab, Zia kembali terselamatkan. Notifikasi pesan masuk dan dari pria yang sama, Mikhail. Di mana? Aku datang sekarang. Pemaksa, mungkin itu yang pas untuk mendefinisikan seorang Mikhail. Zia ragu sebenarnya, akan tetapi ancaman yang Mikhail sertakan membuatnya memilih patuh. Dasar licik, bisa-bisanya dia mengancam Zia akan menyebarkan foto dirinya yang terlelap dalam pelukan pria itu. Tangannya mengepal dan panas menjalar di dada Zia. Mikhail menggunakan cara itu untuk mengendalikan hidupnya. Andai saja dia bangun lebih awal, tentu Mikhail tidak akan punya kesempatan untuk melakukan hal licik itu. Raut wajahnya berubah, cepat-cepat Valencia hapus pesan dari Mikhail demi menghindari hal-hal yang tidak ingin dinanti. Zia. Syakil menepuk wajahnya pelan. Sudah dia panggil sejak tadi namun ekspresi Zia masih sama, takut. Manik indah Valencia memperlihatkan dengan jelas jika ada hal yang mengusik pikirannya. Kenapa, Zi? Jangan buat panik. Kenapa? Ada masalah? Zia hanya menggeleng pelan, dia bingung hendak menjelaskan apa. Jika sampai hal ini diketahui siapapun, yang malu tentu dirinya karena dengan nyata dia menyerahkan diri pada Mikhail. Tapi mata kamu bilang ada, Zia. Ada apa sebenarnya? Enggak kok, kamu masih mau di sini? Dengan dada yang bergemuruh dan batinnya kini terasa tertekan. Di sisi lain dia ingin Syakil tetap berada bersamanya. Tetapi akan lebih bahaya lagi jika Syakil melihat dengan mata kepalanya Zia ditemui pria selain Zidane. Kenapa kamu tanya begitu?
Syakil cukup sadar diri dan peka tentang apa yang terjadi, dia paham Zia sebenarnya berusaha membuatnya pergi. Zidan mau jemput, aku takut nanti dia mikirnya yang enggak-enggak. Zia kembali berbohong, entah kenapa dia benar-benar malu jika sampai pria di hadapannya ini curiga. Dan Syakil dengan berat hati harus berlalu pergi, berusaha terlihat biasa saja padahal hatinya sedikit kecewa. Salam buat Zidan, udah lama nggak ketemu dia. Nanti aku salamin, jawab Zia seadanya, senyum itu masih sempat dia berikan. Tanda hubung. Bro. Eis, apa tidak punya mata? Mikhail buru-buru, beberapa saat lalu mobilnya baru saja tiba di tempat ini. Tanpa dikehendaki seseorang menabraknya dan ini membuatnya marah besar. Anda yang menab. Ceka, bocah. Kenapa di sini? Amarah yang tadinya membuncah kini terhenti kala dia menyadari siapa pria di depannya. Syakil membuang napas kasar setelah beberapa saat ucapannya terhenti. Kakak yang kenapa ada di sini? Kebetulan yang sangat langka bagi Syakil, dua orang bertemu dengannya dan hal yang dipermasalahkan sama. Mikhail memasukkan teleponnya ke saku celana dan menatap datar adiknya. Jam makan siang sudah selesai sejak tadi, kamu kenapa masih di luar? Mau aku minta Kenzo menendangmu dari kantornya? Sudah biasa sebenarnya, Mikhail mengatur hidupnya bahkan sejak sekolah menengah pertama. Dan kini dia sudah beranjak dewasa. Mikhail tetap membatasi dirinya melebihi Ibra, sang papa. Cih, selalu mengancamku. Hahaha, kamu merasa terancam? Tanya Mikhail seraya mengacak rambut Syakil. Stop. Aku bukan anak kecil lagi. Syakil menepis pelan tangan Mikhail, perlakuan seperti ini tidak lagi disukai. 19 tahun. Kamu masih kecil, Syakil. Terserah. Aku pergi, mataku sakit di sini. Syakil berlalu usai mengungkapkan kekesalannya pada Mikhail. Hufat, kenapa bisa mama punya anak seperti dia? Sesaat kemudian dia berdecak kesal kala menyadari Syakil sudah membuang waktunya. Dia melupakan tujuan awal mendatangi tempat ini. Valencia terlupakan beberapa saat lantaran pertemuan tak sengajanya bersama Syakil, adik kandungnya. Pria itu melangkah panjang dengan sorot tajam mengelilingi tempat itu, mencari di mana wanita itu. Hingga, matanya menangkap wanita cantik yang duduk tak begitu jauh dari tempatnya berdiri. Tidak ada pembicaraan, Valencia enggan menyambut pria itu. Sementara Mikhail menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Siapa yang tadi bersamamu? Mikhail bertanya seraya duduk di hadapan Zia, menatapnya begitu lekat sementara Zia menyembunyikan wajahnya. Hei, aku bertanya. Kamu tuli, Zia? Tanya Mikhail mulai tak sabar. Temanku. Teman? Keningnya mengkerut sesaat. Valencia tidak tertarik membahas siapa yang bersamanya. Mikhail juga tak berhak mencampuri kehidupan pribadinya. Hapus fotonya, Bapak jangan kurang ajar ya. Bukannya merasa takut, Mikhail hanya tersenyum tipis sembari sesekali menggosok hidungnya. Valencia semakin yakin jika ada yang salah dengan otak Mikhail. Kamu pikir semudah itu? Licik sekali, Valencia mengeraskan rahangnya. Senyum di wajah tanpa rasa bersalah, Mikhail kembali melukai harga dirinya sebagai wanita. Anda mau apa sebenarnya? Perjanjian kita tidak begitu. Saya sudah melakukan kewajiban saya, dan antara Anda dan saya sudah tidak punya urusan lagi. Zia berucap lemah, dia takut mata itu akan menerkamnya dengan segera. Menurutmu sudah selesai? Sepertinya kau lupa poin ketiga perjanjian yang kita sepakati kemarin, Valencia. Mikhail tertawa sumbang dan memperlihatkan betapa merdekanya dia saat ini. Mangsanya jatuh dalam lubang yang dia ciptakan,
tidak mungkin dia akan menemukan jalan keluar setelah ini. Zia menatapnya bingung, dan Mikhail merogoh ponselnya kemudian memperlihatkan kembali isi perjanjian yang dia tanda tangani kemarin. Kamu bisa baca kan? Atau buta? Mikhail tersenyum senang kala mata Zia membulat sempurna. Bisa dipastikan Zia sangat-sangat menyesali keputusannya yang menandatangani surat itu tanpa membaca isinya lebih dulu.